Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Oki Abdul dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Pemirsa, kebijakan perubahan penyaluran dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang berfokus dalam meningkatkan fleksibilitas dan otonomi bagi sekolah untuk penggunaan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kita simak informasi berikut ini. Ditemui usai rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, anggota Komisi 10 DPR RI Sofyan Tan mengatakan, kebijakan baru dana BOS Menteri Nadiem merupakan terobosan yang luar biasa. Sofyan menilai kebijakan ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan tenaga kependidikan. Hari ini terjadi satu perubahan yang sangat besar, gaji guru honorer bisa naik karena dana BOS bisa digunakan hampir mencapai 50%. Nah, dengan demikian guru bisa menerima gaji tepat waktu dan kemudian bisa lebih banyak dan tidak terjadi pemotongan. Anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin Hussein mengatakan, kebijakan ini sangat membantu peran guru honorer dalam meningkatkan kehidupan. Namun Johar tetap meminta agar kebutuhan akan kualitas pendidikan harus tetap menjadi prioritas. Oleh itu kebijakan dari Menteri tentang dana BOS bisa dipakai untuk honor guru, ini satu hal yang juga menggembirakan ya. Tapi jangan sampai dengan catatan, jangan sampai kebutuhan utama dari BOS itu untuk kepentingan kualitas sekolah jangan sampai terganggu. Nah, oleh itu perlu kebijakan, wewenang kepada kepala sekolah untuk mengatur aliran dana BOS ini, ya, program sekolah tidak terganggu dan guru-guru mendapatkan honor yang pantas. Mario Hasiholan dan AD TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara yang kena imbas larangan umroh sementara yang dikeluarkan oleh Arab Saudi. Penangguhan visa umroh dikeluarkan Saudi di tengah penyebaran virus corona yang terus melonjak terutama di kawasan Timur Tengah. Kita simak informasi yang berikut ini. Anggota Komisi 8 DPR RI Ali Taher Parasong menghargai keputusan pemerintah Arab Saudi yang telah mengambil sikap positif bagi keberlangsungan umat manusia. Untuk itu, Ali Taher berharap calon jemaah umroh untuk bersabar karena diperlukan koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dari sisi DPR akan selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah, terutama Dirjen PHU. Saya baru saja bicara dengan Pak Direktur Haji dan Haji Khusus dan Umroh, bagaimana langkah-langkah teknis selanjutnya untuk mengatasi masalah itu. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI lainnya Ikomang Koheri menyatakan keprihatinannya atas kejadian penangguhan visa bagi jemaah umroh. Ikomang berharap kejadian tersebut tidak berlangsung lama. Lebih lanjut, ia mengatakan perlu koordinasi intensif pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia untuk meminta kejelasan nasib warga negara Indonesia yang sedang dan tengah memiliki rencana menunaikan umroh dalam waktu dekat. Turut prihatin ya atas kejadian ini, yang mudah-mudahan tidak lama sehingga kegiatan kita untuk kegiatan keagamaan dari umat Muslim, umat Islam ini dapat segera terwujud dan mudah-mudahan juga tidak berlangsung lama. Mario Hasiholan dan Bari Ramadan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, agar distribusi barang bahan pokok cepat dan juga murah, anggota Komisi 5 DPR RI mendorong konektivitas transportasi di daerah kepulauan, khususnya di Kabupaten Natuna, harus segera ditingkatkan, seperti ketersediaan bandara internasional, jembatan penghubung, dan juga penambahan tol laut. Untuk itu, pemerintah pusat harus segera merealisasikan program infrastruktur di Kabupaten Natuna. Ditemui saat program Parlemen Bicara di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, anggota Komisi 5 DPR RI Ansyar Ahmad menyatakan, saat ini pengiriman barang bahan pokok dan makanan dari kota besar ke Kabupaten Natuna masih sangat terbatas, sehingga harga barang dan makanan jauh lebih mahal. Ansyar menambahkan konektivitas antar pulau juga belum berjalan efektif, dan untuk itu Ansyar mendorong pemerintah segera merealisasikan program infrastruktur bagi Kabupaten Natuna, mulai dari bandara, tol laut, dan jembatan penghubung, sehingga ekonomi masyarakat di daerah terdepan dapat tumbuh. Tol laut dari hasil pembicaraan kita dengan masyarakat masih belum efektif, justru masih lebih mahal harganya dibandingkan dengan bahan-bahan
9 bahan pokok dan bahan lainnya itu yang dikelola oleh swasta. Nah, harapan kita khusus untuk kebutuhan pokok melalui tol laut ini ke depan perlu dievaluasi agar lebih efektif, sehingga merangkai pulau memakmurkan negeri itu tidak hanya jadi slogan tapi itu betul-betul terwujud. Sementara itu, tokoh masyarakat Kabupaten Natuna Mustamin Bakri mengatakan, Kabupaten Natuna masih harus mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah pusat. Pulau terdepan yang bertugas menjaga kedaulatan NKRI perlu ditingkatkan kegiatan perekonomiannya. Di Bunguran Barat Sedanau ini belum terhubungkan dengan ibu kota Kabupaten Natuna yang harus melalui laut, yang jaraknya lebih kurang 5 kilo saja. Harapan masyarakat kami, jembatan penghubung Sedanau di Semintih di tanah Natuna ini bisa terwujudkan dengan menggunakan dana APBN. Dari Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, tim TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari Komisi 5 bahas rancangan undang-undang jalan dan angkutan umum setelah jeda berikut ini. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI menghimpun masukan dari para pakar terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya yang mengatur ketentuan dan syarat transportasi daring untuk dibahas dan dimasukkan ke dalam penyusunan rancangan undang-undang revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kita simak informasi berikut ini. Ditemui usai rapat dengar pendapat Komisi 5 DPR RI dengan para pakar di ruang rapat Komisi 5 DPR RI, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras menyampaikan, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku selama ini seharusnya sudah mengalami perubahan sehubungan dengan perkembangan zaman dan teknologi transportasi yang ada untuk menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh pengguna jalan. Salah satu peraturan baru yang dibahas oleh Komisi 5 DPR RI adalah peraturan terkait dengan transportasi daring yang mengatur hal-hal seperti kelayakan kendaraan, keamanan penumpang dan pengendara, dan tarif transportasi daring. Termasuk dalam hal ini adalah pentingnya juga pengaturan mengenai angkutan umum online, mengenai angkutan roda 2, dan tentu juga hal ini juga seperti apa safety-nya dan seterusnya tentu harus dibahas secara tuntas. Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Nur Hayati menambahkan, dalam perancangan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan, Komisi 5 DPR RI menekankan agar perusahaan penyedia angkutan daring ditetapkan sebagai perusahaan jasa transportasi, sehingga dapat diatur dengan jelas di undang-undang. Perusahaan yang ada sekarang ini bukan hanya perusahaan daring, tetapi perusahaan transportasi. Itu saja dulu yang kita masukkan, karena instrumen pertamanya adalah mempertemukan antara pengemudi dan penumpang. Tarifnya kita meminta kepada untuk bisa diatur, setiap daerah bisa mengaturnya. Jadi berikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur. Ferdian dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pimpinan DPR RI Supmi Dasko Ahmad dan Rahmat Gobel akan menampung aspirasi para demonstran ojol yang berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad yang ditemui usai menerima masa ojol di depan gedung parlemen mengatakan tuntutan para ojek online yang menolak pembatasan jalan hingga sweeping pengemudi dinilai wajar dan mendasar. Selanjutnya Supmi Dasko menyatakan bersama pimpinan DPR RI Rahmat Gobel, DPR RI menerima dan mendengar aspirasi para pengemudi ojek online tersebut, kemudian menyampaikan aspirasi mereka ke Dewan yang sedang merancang undang-undang. Sebenarnya tuntutan dari ojek online itu kan adalah hal yang wajar dan mendasar, sehingga sebenarnya kita bisa mengerti. Kalau mereka sekarang ini hidup dari diskresinya peraturan menteri, lalu kemudian sekarang dirancang sebuah undang-undang yang menurut mereka akan mematikan kehidupan mereka dan keluarga, sehingga mereka datang ke sini untuk menyampaikan aspirasinya.
Sementara itu, terkait dengan statement salah satu anggota Dewan yang mengusulkan pembatasan motor melintas di jalan nasional, Supmi menambahkan hal tersebut merupakan sebuah bentuk pendapat dan semuanya tentu akan dibahas bersama secara komprehensif. Ia menegaskan DPR RI akan melakukan pembahasan dan klarifikasi dengan mempertimbangkan aspirasi mereka agar nantinya undang-undang yang dibuat dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak, khususnya masyarakat. Ini karena sudah membuat perhatian di masyarakat, kami akan seperti tadi Pak Rahmat Gobel sampaikan, kami akan minta pembahasan dan juga minta klarifikasi dari yang bersangkutan. Zikri dan Yaserto Denus TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Iran dan Amerika Serikat kemungkinan akan berdampak pada sektor produksi minyak. Untuk itu, DPR RI meminta pemerintah memperkuat produksi minyak nasional. Ditemui usai rapat dengan pendapat dengan pakar ekonomi di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan Jakarta terkait dengan dampak konflik Timur Tengah terhadap minyak nasional, anggota Badan Anggaran DPR RI Charles Mekiansyah menilai konflik yang terjadi di Timur Tengah akan mengganggu suplai minyak dunia. Indonesia salah satu negara yang mungkin terkena dampak konflik tersebut, terutama dalam sektor perminyakan nasional. Oleh karena itu, Charles Mekiansyah meminta pemerintah untuk memperkuat lagi eksplorasi produksi minyak nasional. Pemerintah perlu bekerjasama dengan pihak swasta baik dari dalam maupun luar negeri untuk lebih menekan produksi nasional. Harus ada komunikasi yang jelas antara pemerintah dengan DPR, karena bisa saja nanti akan ada evaluasi-evaluasi, baik soal harga minyak dan lain-lain. Nah, untuk itu memang dalam pembahasan tadi kita juga melihat bahwa eksplorasi untuk migas di Indonesia ini memang perlu diperkuat. Sementara itu, anggota Badan Anggaran DPR RI lainnya, John Kennedy Aziz, mengatakan produksi minyak nasional Indonesia masih bisa ditingkatkan melebihi 1 juta per barel. Selain itu, Badan Anggaran DPR RI juga memberikan apresiasi kepada para pakar peminyakan yang sudah memberikan informasi tentang perkembangan minyak nasional kita. Sekarang ini produksi kita itu kan di bawah 1 juta ya, barel per hari. Bahkan produksi minyak tersebut dapat ditingkatkan melebihi daripada 1 juta per barel. Tentu kami dari Banggar mengapresiasi informasi ini dan kita mensupport. Bondan dan Koko TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin Makassar sangat antusias menyambut kedatangan rombongan Badan Legislasi DPR RI dalam rangka sosialisasi Prolegnas 2020-2024 dan Prolegnas 2020. Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Akas mengaku terkesan dengan antusias para Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin dalam menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan penyusunan materi Prolegnas 2020-2024 dan rancangan Undang-Undang Prioritas 2020 yang akan dibahas di DPR. Supratman selanjutnya menambahkan sebenarnya dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Prolegnas tidaklah sulit mengingat sebelumnya sudah ada kesepakatan antara pihak DPR dengan pemerintah. Menyampaikan aspirasi menyangkut soal beberapa hal yang berkaitan dengan prolegnas kita, mana yang bisa disatukan, kemudian mana yang seharusnya tidak perlu diprioritaskan. Dan kemudian kajian-kajian soal pandangan-pandangan soal omnibus itu bisa diimplementasikan dalam dalam rangka untuk mengurangi hiperregulasi yang kita miliki. Sementara itu, anggota Badan Legislasi DPR RI Sulaiman L. Hamzah menilai penting pertemuan dengan Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin karena selain menerima banyak usulan dari mahasiswa, pertemuan ini juga menggambarkan betapa antusiasnya para mahasiswa menanggapi perkembangan isu-isu aktual seperti Omnibus Law dan lainnya. Ketika penentuan prioritas prolegnas maupun prolegnas jangka menengah atau itu ternyata memang melahirkan banyak protes dari masyarakat. Saran masukan sebagaimana tadi disampaikan menjadi penting bagi Badan Legislasi untuk
akan datang ini kita akan lebih fokus pada sosialisasi sehingga hal-hal semacam tadi jangan sampai terulang lagi. Dari Universitas Hasanuddin Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Teguh Biantoro, TVR Parlemen, laporkan. Warta Parlementaria kita tutup dengan informasi dari Komisi 3 DPR RI yang mendorong pemerintah memperhatikan kondisi pengembangan lembaga pemasyarakatan yang saat ini dijadikan ke dalam kategori super maksimum high security, di mana pengembangan lapas sendiri sudah dilakukan bertahap sejak tahun 2016 dan menelan anggaran sekitar 500 miliar rupiah. Kita simak informasi yang berikut ini. Ditemui usai menggelar pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami di Nusa Kambangan Cilacap, Provinsi Jawa Tengah baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir menyampaikan, Nusa Kambangan sendiri dibagi menjadi beberapa kategori lapas, mulai dari minimum security, medium security, hingga super high maximum security. Untuk itu, ia meminta pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memaksimalkan blok-blok yang masih kosong, mengingat biaya yang sudah dikeluarkan cukup besar. Kalau secara umum sih memang sudah super high maksimum ya, dan selnya satu orang satu, sistem pantauannya dan lain-lain, kemudian mereka tidak bisa berinteraksi dan lain-lain. Penjara inilah yang memang dikhususkan bagi mereka yang narapidana kelas kakap, baik itu terorisme, narkoba. Hal senada disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Menurutnya, DPR akan mendorong regulasi yang relevan dengan sistem teknologi pengamanan yang modern, agar tingkat pengamanan dapat lebih maksimum. Untuk itu, ia mendorong dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah dan Komisi 3 sendiri, agar hal tersebut segera terlaksana. Seperti apa yang dipaparkan oleh Pak Menteri di Raker kemarin, bahwa sesungguhnya kita punya lapas yang high risk dengan sistem teknologi yang paling termodern. Kita buktikan dan sudah kita lihat, tapi memang masih butuh backup banyak dari Komisi 3 untuk lebih membuktikan bahwa lebih maksimum lagi pengamanannya. Dari Provinsi Jawa Tengah, Dwi R. Utomo, TVR Parlemen, laporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Uki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.